Koran Harian Rakyat menjadi awal mula yang menampung karya pertama cerpennya sewaktu dia masih remaja kelas 2 SMA. Saat itu berada di kota kelahirannya tahun 1962. Hal itu membuat kepercayaan dirinya meningkat untuk melanjutkan sekolah Multatuli di Jakarta tahun 1963. Di Jakarta, Martin yang baru berusia 22 tahun memberanikan diri melamar pekerjaan di Koran Harian Rakyat yang sempat kemudian memberikan peluang untuk eksistensi dirinya sebagai penulis. Karirnya diteruskan di majalah Zaman Baru, Asuhan Nyoto, tetapi tidak sampai 2 bulan terbentur peristiwa 65. Buku barunya dalam cetakan kedua berkisah tentang para eksil di Eropa, diterbitkan Kompas 2025. Buku ini mengumpulkan cerita dari 19 orang Indonesia yang dipaksa dan terpaksa kehilangan tanah air sebab paspor mereka dicabut, sehingga mereka harus kelayapan mencari tanah air baru karena kewargaan Indonesia mereka dilenyapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Terima kasih. Keadaannya memang kacau ya. Seperti tadi Japri kutip, saya kan tidak sampai setahun. Itu mukjizat ya. Kalau saya di desa, itu sudah lewat. Apakah saya bebas, artinya tidak ditahan sampai setahun? Karena interrogatornya menemukan surat wasiat dari ayah saya yang mau berangkat akhir 66. Itu kan kalau dulu perjalanan menunaikan ibadah haji itu 3 bulan lebih, dan itu seperti menghadapi maut, makanya ditulis saya wasiat. Interrogatornya bertanya, ini benar? Ya saya bilang itu kan amplopnya ada. Alamat ayah saya itu ada Jalan Asahan 131, dan itu bisa dihubungi lewat telepon, lewat tetangganya atau kota, itu bisa. Kemudian apakah juga saya bebas karena saya ganteng ya? Itu kan ada, selain yang surat wasiat itu ditemukan lagi surat saya, surat cinta saya dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Dan di mana itu surat sekarang? Saya nggak ngerti. Itu pun tidak dikembalikan. Itu tidak dikembalikan. Nggak tahu, dan saya diberikan surat bebas. Saya kira itu di atas kertas transparan hijau atau biru, dikatakan tidak terlibat G13. Saya pikir dalam hati ya, enak banget ya, ditahan sampai setahun, cukup dikatakan tidak terlibat G13. Saya dibebaskan. Dan saya masuk. Jadi yang seperti tadi dikatakan markas operasi Kalong itu dari situ dikirim. Jadi mereka yang ditahan itu kapasitasnya 300 orang. Dari situ dipilih siapa yang harus dikirim ke penjara besar, siapa yang harus kemudian sampai ke Kambangan atau dari situ saya dikeluarkan. Markas itu sendiri sudah ditutup. Kalau sekarang ibu bapak menyaksikan itu sudah tidak ada. Yang berdiri di sana adalah apa namanya, perusahaan Telkom yang dijual, apa namanya, Indosat. Itu sudah jadi Indosat. Saya keluar, saya sepertinya masuk ke penjara yang lebih besar. Karena apa? Di luar itu sudah ada tidak teman, sudah tidak ada kawan. Mungkin sudah sampai keburu, atau paling tidak di rumah tahanan di Cipinang atau di mana. Dan saya nggak tahu kemana saya harus pergi. Waktu saya bekerja sebagai buruh di tambak ikan di Ancol, saya turun ke Lembang itu pukul 5 pagi, begitu matahari terbit, saya balik dasarnya untuk memberi makan ikan bandeng atau mojari atau
ikan yang tersesat lainnya dari Ancol ya, dari pantai Ancol. Saya kerja sekitar 5 jam, sekitar jam 10 saya keluar. Itu menyusuri rel kereta dari Ancol itu dengan jalan kaki berkali-kali, satu kali sampai ke Tambun dan pulang. Tidak ada yang ketemu, karena tidak ada, sudah semua tidak ada. Kehidupan seperti itu yang saya hadapi. Persis satu kali saya berhenti di stasiun Jatinegara. Stasiun itu bukan seperti sekarang bentuknya ya. Tiba-tiba ada perempuan dan saya kaget. Kan, dan dia adalah istrinya Agam Wispi. Dan Aliana ini ya, dia bukan perempuan biasa. Dia bukan perempuan biasa. Saya dengan T.I. Iskandar AS yang kemudian menggunakan nama T.I. Tamrin, dia masuk Tempo dan dihukum 1 tahun percobaan. Saya tinggal di rumahnya Aliana dengan Agam di situ. Agam dia Letnan 2 Angkatan Laut, wajib militer. Kita tidur di paviliunnya setengah tembok gitu ya, di jalan Wahid Hasim, saya kira dekat Sarina. Tiba-tiba Aliana ini menendang pintu, keluar semua, tidak ada sastra-sastra di sini. Dan saya jalan di sana, ayo Agam muncul. Jadi Agam bilang, nah ayo. Agam juga takut pada Aliana, padahal dia Angkatan Laut. Lantas Agam bilang, ayo kita ke belakang Sarina, dari situ naik beca. Saya ingat karena saya ya belum genap 20, jadi Agam di kiri, T.I. Iskandar AS di kanan, dan saya di tengah becanya kan bisa 3 orang ya. Sambil bersila kanan kiri dan saya di tengah. Terus Agamnya bilang, maaf lah, dan dia agak menangis. Nah, Aliani itu yang saya temuin di Jatinegara. Dia pegang tangan saya, ikut aku. Dia suruh makan, dia suruh minum, dikasih uang. Singkat cerita, waktu saya sudah bekerja di Tempo dengan paspor cerita pendek, saya bisa bekerja di Express karena kebaikan Gunawan Muhammad, terus lanjut di Tempo. Saya pakai motor, pakai topi, tentu kan naik motor, terus ada kacamata hitam supaya nggak kena debu. Kontra di kampung Melayu, lampu lalu lintas di depan Korolus merah, berhenti. Saya lihat di kanan saya jeep hijau tentara, ada Aliani. Saya lihat ini, dia nggak menjawab. Terus saya panggil lagi, dia ambil. Mungkin karena saya pakai topi, karena untuk melindungi debu, saya juga pakai kacamata. Mungkin dia tidak kenal. Lantas dia senggol orang yang di kanan dia adalah tentara. Jadi begitu dia senggol tentara yang di kanan ini, lampu hijau, cabut aja. Kita nggak ada urusan, nggak tahu siapa dia kan, udah. Nah, hanya ketemu Aliani, lain yang tidak ada. Dan yang saya ingin katakan adalah beda. Red drive itu dengan corona adalah, kalau corona itu di desa itu kan aman, tidak ada corona, artinya ada mungkin ya, tapi sedikit sekali. Tapi di kota corona itu rumah sakit sampai pasang tenda untuk menampung orang. Nah, pada waktu G30S itu di kota aman. Saya dengan Putu dan 4 teman lagi ditangkap. Saya hanya bisa selamat dari penyiksaan karena di kantong saya tidak ada foto atau surat
Ya ketemu surat adalah wasiat dan surat dari istri saya. Tidak ada gunanya. Siapa yang mau dicari? Ayah saya, Ismail, terus mak saya mau mereka cari, ya silahkan. Mau dicari istri saya di sel di markas itu juga. Kalau ada nama orang, kan namanya jenderal, perintah jenderal adalah menumpas sampai ke akar-akarnya. Nama itu dicari. Kalau tidak mengakui, ya disiksa. Yang paling banyak disiksa itu adalah kutu oka. Dia akan tegak. Begitu keluar dari ruangan interogasi, tertunduk dia. Dan menurut saya siksaan paling berat adalah kalau yang disiksa itu, yang tidak mau mengakui di mana teman ini, dia akan diikutkan dengan operasi itu, dengan jeep, untuk menangkap orang yang dicari. Kebetulan waktu itu ya orang penting di harian rakyat, dia dibawa, dan seakan-akan dialah yang menunjukkan, wah itu siksaan yang luar biasa. Saya kira dia lebih baik, saya kira disiksa dengan ekor pari itu daripada diperlakukan seperti itu. Tapi ya bagaimana? Cerita saya yang terakhir yang saya ingin tutup adalah tahanan wanita, jadi istrinya Otto itu ditempatkan di bekas di dapur markas militer itu sebetulnya. Di situ dijejalkan semua tahanan perempuan. Nah, Tari, istrinya Otto ini, dengan 5 anaknya, di antara mereka ada di antara kita. Satu butet, dia mau datang, tapi dia bilang, oh nanti mungkin kalau saya nggak datang artinya kaki saya sakit. Nah, butet ini dia usianya 2 bulan, dan ruangan interogasi dengan kamar ibu dan anak-anaknya ini, dia bedanya saya kira hanya 5 meter. Dan itu namanya operasi kalong. Interogasi itu berlangsung dan operasi itu dijalankan malam. Bayangkan orang yang disiksa di dalam itu berteriak, ibu-ibu pastilah terbang. Tapi bayangkan sweat yang ada di antara kita, mungkin dia juga bang. Bayangkan kalau mereka dewasa, dia ingat itu apa? Wah, mereka bukan hanya tidak tahu apa-apa, mereka lebih rendah dari keset, tapi diperlakukan seperti itu. Nah, nanti istri saya ini ya, dia senang sekali karena dia ketemu butet yang 2 bulan ini, dan dia mau. Tapi oleh tentara, kalau yang disiksa itu berdarah di lantai, itu istri saya dipanggil untuk mengapel itu darah. Dan terkadang dia dibantu oleh sweat yang masih saya kira waktu itu berumur antara 7 atau 9 untuk membawakan air. Apa sih? Itu yang terjadi. Saya kira saya nggak usah tanggapan lagi karena ini terlalu getir. Sebab ya terlalu getir, artinya ya kita nggak usah mengulangi itu lagi. Dan saya kira kekuasaan harus paham ya, melakukan sesuatu untuk, saya nggak bisa mengatakan apakah itu bisa dicegah untuk tidak berulang. Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasan Anda. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu anggota Akademi Jakarta untuk naik ke panggung untuk berfoto bersama menerima penghargaan Akademi Jakarta 2025.
Ibu Dolorosa Sinaga, kami persilakan untuk berkenan naik ke atas panggung. Ibu Dolo adalah perupa yang menciptakan patung penghargaan akademik. Saya mengundang Ibu Dolo karena kesaksian saya buat Pak Martin yang paling gigih memperjuangkan Pak Martin untuk mendapatkan anugerah Akademi Jakarta. Ibu Dolo. Juga kami mohon kesediaan Ibu Ratna Riyadiano untuk juga berfoto bersama.